pergi ke pasar membeli nampan. Baliknya makan bakso sama Ustadz Rohman. Maulid bukan sekedar peringatan, tetapi tanda kebangkitan generasi muda yang bertakwa dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali rahmat dan nikmat seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu saking banyaknya. Shalawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Nah teman-teman semua, pasti banyak dari kalian nih yang sudah tahu apa itu Maulid Nabi. Nah teman-teman, Maulid Nabi sendiri bukan hanya peringatan kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, tetapi juga adalah sinyal atau tanda kebangkitan generasi muda yang bertakwa dan beriman. Teman-teman, aku punya fun fact nih tentang masa muda Rasulullah SAW. Rasulullah lahir di lingkungan yang benar-benar lingkungannya itu kotor banget teman-teman. Kotor ini dalam artian lingkungannya itu rusak moralnya, rusak akhlaknya, dan udah bener-bener boblok lah. Bener-bener lingkungannya itu lingkungan yang jahiliyah teman-teman. Nah, tapi Rasulullah SAW bisa tumbuh dengan baik dan Rasulullah menjadi anak yang baik, jujur, amanah, bertanggung jawab, dan menjadi anak yang mendapatkan gelar atau julukan Al-Amin dari kecil karena sikap-sikapnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah sebaik-baiknya teladan bagi hidup kita karena beliau adalah sosok yang manusia paling sempurna yang pernah ada di dunia ini. Nah teman-teman semua, meneladani sikap Rasulullah itu harus dilakukan oleh setiap anak muda zaman sekarang. Tapi tantangannya juga banyak teman-teman, apalagi di zaman modern sekarang. Salah satunya adalah media sosial dan gadget. Menurut data We Are Social pada tahun 2024 tercatat lebih dari 90% pengguna media sosial adalah remaja dengan rata-rata penggunaan 3 jam per hari. Dan dari sisi lagi, mereka banyak melihat hal-hal yang kurang bermanfaat untuk diri mereka. Dan menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional, lebih dari 24% pemuda, pelajar seperti kita, dan mahasiswa yang menggunakan narkoba. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan bahwa generasi muda sekarang sedang krisis moral dan identitas teman-teman. Nah teman-teman semuanya, apa sih ciri-ciri untuk bisa menjadi atau bisa memiliki sikap seperti Rasulullah SAW? Nah yang pertama nih, ada siddiq atau jujur. Rasulullah sendiri adalah pribadi yang jujur sejujur-jujurnya dan bahkan tidak pernah berdosa sekalipun kepada musuhnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa jika kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka kita harus memiliki sikap siddiq atau jujur teman-teman. Yang kedua, ada amanah atau dapat dipercaya.
Rasulullah adalah orang yang amanah atau bertanggung jawab dalam setiap hal yang dia lakukan, teman-teman. Contohnya bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada umatnya, kepada masyarakat, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini menunjukkan jika kita ingin menjadi seperti Rasulullah, bahwa kita harus bertanggung jawab baik dalam sekolah, di rumah, tugas, sosial masyarakat, dan yang lainnya. Selanjutnya ada fatonah atau cerdas. Rasulullah sendiri merupakan pribadi yang cerdas, teman-teman. Beliau cerdas dalam berdakwah, cerdas dalam menyampaikan, cerdas dalam bersosialisasi, dan cerdas dalam berpikir serta bertindak, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tablik atau menyampaikan kebenaran. Nah, teman-teman, Rasulullah adalah orang yang selalu menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan menurut para ulama sendiri, kebenaran adalah hal yang harus dan wajib untuk ditegakkan dan diluruskan. Karena sebanyak apapun dosa yang kita tumpuk akan hancur hanya dengan satu kebenaran yang terungkap. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini benar-benar menunjukkan bahwa jika kita ingin menjadi atau meniru Rasulullah sebagai suri teladan kita sedari muda, maka kita harus berada di jalan Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, teman-teman semuanya, tadi kan aku udah membahas nih tentang bagaimana Rasulullah di masa mudanya, bagaimana ciri-cirinya. Tapi kan aku tadi belum memberitahu nih bagaimana sih cara atau kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama nih teman-teman, kita harus beribadah dan melakukan hal yang disuruh atau diperintahkan oleh Allah SWT. Karena itu sangat penting untuk menjaga iman kita tetap stabil dan tetap selalu beriman kepada Allah dimanapun kita berada, teman-teman. Yang kedua yaitu adalah berbakti kepada orang tua dan juga guru. Karena berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, dan berbakti kepada guru wajib juga karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Yang ketiga adalah belajar dan menuntut ilmu, teman-teman. Nah, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang. Nah, di sini teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap pemuda atau bahkan orang yang hidup di dunia ini. Karena bodoh di dalam Islam itu haram hukumnya. Karena orang bodoh bisa merusak tatanan dan susunan yang telah dibentuk sedemikian rupa, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, semoga kita bisa terus meneladani Rasulullah SAW dan semoga Allah SWT memudahkan kita dalam menjalani atau untuk meneladani sikap Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pula kita bisa terbebas dari fitnah di masa sekarang ini, karena kita tahu di masa sekarang ini tantangannya sangat banyak sekali, teman-teman. Semoga kita bisa terus untuk membantu orang lain, berbuat baik, dan hal-hal lainnya yang harus dilakukan sebagai anak muda di zaman sekarang. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah buka dengan pantun nih. Nah, sekarang aku mau tutup juga nih dengan pantun. Naik odong-odong bareng si Maman. Pulangnya pakai sepeda boncengan. Marilah kita mencontoh Rasulullah dalam kehidupan agar kita menjadi pemuda muslim yang bertakwa dan beriman. Terima kasih. Itu dia dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, karena sejatinya saya adalah manusia yang penuh salah dan dosa. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.